من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita seluruhnya. Di malam hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di majelis ilmu, yang mana majelis ilmu tersebut kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita seluruhnya mendapatkan kebaikan demi kebaikan. Dan di antara faedah dari bermajelis ilmu adalah kita akan paham tentang perkara syariat Islam dengan izin Allah Azza wa Jalla. Ketika kita paham akan syariat Islam, paham akan agama Islam, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kebaikan untuk kita seluruhnya. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan faqihkan dia, akan pahamkan dia tentang perkara agamanya. Maka kalau kita semakin paham tentang perkara agama, kita mengetahui dari ilmu agama, maka itu tanda kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya tentunya kita seluruhnya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah, ingin menjadi orang-orang yang padanya tampak kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala padanya. Maka tentunya kita berusaha untuk senantiasa bermajelis ilmu, senantiasa untuk menambah pemahaman, bertafaqquh fid din, senantiasa barakallahu fikum menambah ilmu agama. Karena semakin paham kita terkait perkara agama, itu tanda Allah Azza wa Jalla inginkan kebaikan untuk kita. Oleh karenanya tentunya kita seluruhnya ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla, tampak pada kita tanda-tanda kebaikan. Maka tentunya seorang yang berakal akan berusaha untuk mengamalkan hal-hal yang dapat mendatangkan kebaikan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barakallahu fikum. Kemudian insyaallah ta'ala di ba'da salatul maghrib ini di musalla Nurus Sunnah yang dibina oleh Ustaz Ahmad Urdin hafizahullah, kita akan memurajaah atau mendengarkan kembali dari hal-hal yang sangat penting bagi kita seluruhnya, yaitu adalah perkara salat yang merupakan rukun Islam yang kedua, yang hendaknya senantiasa kita kerjakan, senantiasa kita jaga,
senantiasa kita percantik dan seterusnya dari hal-hal yang baik terkait dengan ibadah salat ini. Sebagaimana yang telah diketahui jemaah sekalian, bahwasanya rukun Islam yang kedua adalah perkara salat. Disebutkan setelah mempersaksikan dua kalimat syahadat, mempersaksikan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kemudian setelahnya adalah perkara salat. Bahkan perintah untuk melaksanakan salat itu apa? Banyak di dalam Al-Quran. Nabi SAW juga banyak membahas tentang perkara salat. Maka tentunya kita sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, sebagai umat Nabi Muhammad SAW juga memperbanyak membahas tentang perkara salat. Ya, yang sampai kita katakan, oh, perkara salat setiap hari kita lakukan, setiap hari kita laksanakan. Nah, tidak seperti itu. Al-Quran banyak membahas tentang perkara salat. Nabi juga di dalam hadisnya banyak tentang membahas tentang perkara salat. Riwayat-riwayat sahabat juga membahas tentang perkara salat. Nah, kita yang mengaku sebagai orang-orang yang mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi, mengikuti para sahabat Nabi SAW, hendaknya kita mengikuti dari jejak mereka. Mereka banyak membahas perkara salat, maka hendaknya kita juga apa? Membahas tentang perkara salat ini. Nah, itu diantara bentuk pengikutan kita kepada mereka, para pendahulu kita yang saleh. Nah, dalam Al-Quran, sebagaimana yang telah diketahui, dalil-dalil banyak membahas tentang perkara salat. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Perintah untuk salat, menunaikan zakat, dan rukuk bersama dengan orang-orang yang rukuk, yakni salat berjamaah. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, wa aqimus salah wa atuz zakah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Rasul supaya kalian dirahmati. Ingin mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla, senantiasa jaga salat. Nah, di antara hal yang menunjukkan keagungan salat ini, perkara salat, kewajiban salat bukan hanya diwajibkan dan disyariatkan di umat ini. Di umat-umat yang telah berlalu juga disyariatkan untuk salat, melaksanakan ibadah yang sangat agung ini. Ya, seperti misalnya disebutkan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan beliau, sifat beliau. Allah taala berfirman, "Wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya." Ini disebutkan dalam surah Maryam ayat yang ke-55. Wa kana, dan dia, yaitu Nabi Ismail alaihissalam, ya'muru ahlahu bis-shalah, memerintahkan keluarganya untuk salat. Ya, Nabi berdakwah, mereka menyampaikan agama, dan di antara dakwah yang terhebat adalah dakwah kepada keluarga sendiri. Dan dakwah Nabi yang dikabarkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dakwahnya Nabi Ismail alaihi salam, dan dijelaskan dakwah beliau di antaranya adalah ya'muru ahlahu bis-shalah, memerintahkan keluarganya untuk salat, memerintahkan keluarganya untuk menunaikan salat, menegakkan salat, waz-zakah, dan menunaikan zakat, wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia Nabi Ismail di sisi Rabbnya adalah orang yang diridhai, orang yang diridhai. Nah, ingin menjadi orang yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, tegakkan salat, perintahkan orang untuk melaksanakan salat, perintahkan keluarga untuk melaksanakan salat. Demikian pula disebutkan terkait dengan Nabi Isa alaihi salam. Allah taala berfirman, "Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu," yakni
Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala menghikayatkan perkataan Nabi Isa alaihi salam di dalam Al-Quran. Wa kana atau wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakah ma dumtu hayya. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menjadikan aku berberkah, menjadikan aku diberkahi dimanapun saya berada. Diberkahi yakni disebutkan oleh sebagian ulama terkait dengan makna berkah. Orang yang diberkahi adalah orang yang memiliki banyak manfaat. Orang yang berberkah adalah orang yang banyak manfaatnya kepada manusia dengan izin Allah Azza wa Jalla. Terkadang ada orang yang diberkahi disebabkan karena ilmunya, diberkahi ilmunya, bermanfaat ilmunya bagi manusia. Ada yang diberkahi dengan hartanya. Hartanya ya bermanfaat banyak untuk manusia. Di jalan-jalan ilmu, tempat-tempat belajar, pondok pesantren, tersebarnya ilmu agama, tersebarnya Al-Quran, sunnah, tersebarnya ajaran dari para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberkahi dengan hartanya. Dan juga yang diberkahi pangkat jabatannya, kedudukannya. Nah, maka Nabi Isa alaihi salam dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai hamba yang diberkahi. Kemudian apa? Wa awsani bis shalah, dan dialah Allah yang mewasiatkan kepadaku untuk senantiasa menegakkan salat. Ya, kalau wasiat bukan penyampaian biasa. Ternyata apa? Wasiat Allah Azza wa Jalla adalah apa? Untuk senantiasa melaksanakan salat. Allah Ta'ala mewasiatkan Nabi Isa alaihi salam untuk senantiasa melaksanakan salat. Wa zakah, untuk menunaikan zakat. Ma dumtu hayya, selama saya hidup. Barakallahu fikum. Kemudian jamaah sekalian, juga hal yang menunjukkan bahwasanya salat ini merupakan syariat Allah Azza wa Jalla juga terhadap umat-umat yang telah berlalu. Seperti firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Ali Imran ayat 43, Allah Ta'ala berfirman, Ya Maryam qanuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Wahai Maryam, senantiasalah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Beribadah kepada Allah, kepada Rabbmu. Wasjudi, sujudlah engkau, warka'i, dan ruku'lah engkau bersama dengan orang-orang yang ruku'. Ulama mengatakan ini bentuknya adalah salat, sujud dan ruku'. Ya. Barakallahu fikum. Kemudian di antara hal yang menunjukkan keagungan perkara salat ini, doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Perhatikan doa dari para nabi dan dihikayatkan dalam Al-Quran, dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran. Tentunya yang dikabarkan dalam Al-Quran perkara-perkara yang sangat agung. Ternyata apa? Kabar dari Allah Azza wa Jalla terkait dengan orang-orang yang terdahulu, terlebih lagi adalah para nabi. Terlebih lagi adalah Nabi Allah Azza wa Jalla, Rasulullah, Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala berfirman, menghikayatkan perkataan beliau, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Dalam surah Ibrahim ayat 40. Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang menegakkan salat. Wa min dzurriyyati, demikian pula anak keturunanku. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, berapa banyak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang salat, senantiasa istiqamah di dalam melaksanakan salat. Demikian pula anak keturunan kita, berdoa kepada Allah agar anak keturunan kita menjadi orang-orang yang salat. Ini doanya Nabi, orang yang dijamin masuk surga, yang mana Nabi tidak pernah sengaja melakukan kesalahan, besar maupun kecil. Bersama dengan itu apa? Berdoa kepada Allah agar dijadikan sebagai orang-orang yang salat. Nah, bagaimana dengan kita jamaah sekalian, yang tentunya keimanan kita di bawah keimanan mereka, ilmu kita di bawah ilmu mereka, amalan kita di bawah amalan mereka.
Berapa banyak kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita dijadikan sebagai orang yang salat. Atau mungkin kita sudah yakin pasti saya sudah melaksanakan salat sampai saya akan meninggal nantinya. Kita tidak mengetahui jemaah sekalian dari perkara-perkara gaib. Bisa kita pastikan hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya kita juga hendaknya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah agar kita dijadikan sebagai orang-orang yang senantiasa melaksanakan salat. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah saya orang yang senantiasa menegakkan salat, demikian pula anak keturunanku. Kita baca dari doa beliau alaihi salam yang disebutkan dalam Al-Qur'an, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Wahai Rabbku, jadikanlah saya orang yang melaksanakan salat, demikian pula anak keturunanku. Barakallahu fikum. Maka ini diantara hal yang menunjukkan keagungan salat. Doa dari Nabi yang sangat mulia, dan doa tersebut diabadikan di dalam Al-Quran, disebutkan di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan keagungan salat, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Ahmad, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, atau sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkanlah anak kalian untuk melaksanakan salat dalam keadaan mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna' asyr. Dan pukullah mereka, yakni ketika tidak melaksanakan salat ketika mereka berumur 10 tahun. Nabi memerintahkan orang tua, para wali, untuk memerintahkan anaknya agar mereka melaksanakan salat. Dalam keadaan apa? Anak masih berumur 7 tahun. Anak yang berumur 7 tahun itu belum balik. Tapi apa? Diperintahkan untuk melaksanakan salat. Walinya yang diperintahkan, orang tuanya yang diperintahkan agar memerintahkan anaknya supaya mereka melaksanakan salat. Walaupun anak 7 tahun, 8 tahun yang belum balik tentunya, ketika dia tidak salat tidak akan mendapatkan dosa. Tapi apa? Di antara atau hal yang menunjukkan agungnya salat, pentingnya salat, sampai-sampai Nabi memerintahkan walinya, orang tuanya, untuk memerintahkan wali, memerintahkan mereka agar mereka memerintahkan anaknya untuk melaksanakan salat. Ini menunjukkan apa? Pentingnya salat. Walaupun mereka belum balik, tetap diperintahkan supaya nanti mereka terbiasa melaksanakan salat. Bukan baru diperintahkan ketika mendekati balik. Kita katakan, apa kamu sudah balik, begini dan begini, sudah seperti ini, sudah besar, laksanakan sholat, nanti berdosa. Ini sudah lambat. Kapan diperintahkan? Ketika mereka berumur 7 tahun. Sebelum mereka besar, supaya mereka terbiasa untuk apa? Menegakkan ibadah sholat ini, agar mereka terbiasa di dalam melaksanakan ibadah yang sangat agung ini. Kemudian ketika di umur 10 tahun mereka juga belum melaksanakan sholat, Nabi perintahkan wali atau orang tua untuk memukul anaknya. Pukulan yang mendidik tentunya. Pukulan untuk mendidik anak agar mereka melaksanakan sholat. Dan umur 10 tahun, keumumannya anak-anak belum balik. Umur 10 tahun keumumannya kebanyakannya anak-anak apa? Belum balik. Tapi ternyata dipukul. Kenapa dipukul? Pukulan mendidik karena mereka meninggalkan perkara salat. Menunjukkan apa? Salat perkara yang sangat agung, perkara yang sangat penting. Mereka dipukul agar mereka kembali melaksanakan salat, agar mereka menegakkan salat, agar mereka apa? Terbiasa nantinya untuk melaksanakan salat. Ketika mereka sudah balik, dalam keadaan mereka dahulunya sudah terbiasa melaksanakan sholat, bahkan pendidikan orang tuanya,
perhatian orang tuanya kepada anaknya untuk senantiasa melaksanakan sholat itu sangat baik. Sehingga ketika dia balik, dia menjadi orang yang sudah terbiasa melaksanakan sholat. Umur 13 tahun, 14 tahun, atau 15 tahun. Ketika mereka sudah balik, mereka sudah terbiasa melaksanakan perkara sholat ini. Sehingga apa? Kalau anak kita berhasil, terbiasa melaksanakan sholat, mereka dapat pahala, kita pun juga apa? Akan mendapatkan pahala. Mereka melaksanakan sholat, dapat pahala, kita juga akan mendapatkan pahalanya. Setelah kita meninggal, anak kita tetap melaksanakan sholat, disebabkan karena didikan kita, maka apa? Dia dapat pahala, kita di kuburan juga dapat pahala. Ya subhanallah, dari keagungan perkara sholat ini. Kemudian selanjutnya di antara hal yang menunjukkan keagungan sholat, disebutkan di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga-keluarga kita dari api neraka. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan ayat ini ketika menafsirkan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau di dalam melaksanakannya. Di dalam penafsiran ayat ini, firman Allah Azza wa Jalla, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu. Nabi diperintah, perintahkanlah keluargamu wahai Rasulullah untuk melaksanakan salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau wahai Rasulullah di dalam melaksanakan salat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan tafsir beliau, istanqidhum min adabillah, selamatkanlah mereka, yakni selamatkanlah keluarga kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selamatkanlah mereka bi iqamis shalah, dengan melaksanakan salat. Wastabir anta ala fi'liha, dan bersabarlah engkau wahai Rasulullah di atas fi'liha, yakni di atas melaksanakan salat tersebut. Bersabarlah engkau di dalam melaksanakan salat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, beliau membawakan ayat, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Menunjukkan apa? Allah Ta'ala memerintahkan untuk menjaga diri kita sendiri dan keluarga kita dari api neraka. Dengan apa? Apa sebab terbesarnya? Diri kita dijauhkan dari api neraka, keluarga kita dijauhkan dari api neraka. Sebab yang terbesarnya apa? Disebutkan dalam ayat. Bahkan Nabi yang diperintahkan, perintahkanlah keluargamu untuk salat dan bersabarlah engkau untuk melaksanakan salat. Maka ini menunjukkan bahwasanya salat sebab yang sangat besar yang menyebabkan seorang hamba dibebaskan, terjauhkan dari api neraka. Demikian pula sebab yang terbesar, di antara sebab yang terbesar, keluarga kita dijauhkan dari api neraka. Maka hal ini menunjukkan jamaah sekalian, salat adalah hal yang sangat penting. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar Nabi memerintahkan keluarganya untuk salat. Bahkan Allah Ta'ala perintahkan Nabi untuk bersabar di dalam melaksanakan salat. Maka kita seluruhnya dari umat Nabi Muhammad SAW, hamba Allah Azza wa Jalla, butuh nasihat-nasihat terkait dengan salat. Bersabar di dalam melaksanakan salat, bersabar di dalam menjaga salat jamaah, bersabar di dalam menunaikan salat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian di antara hal yang menunjukkan keagungan salat ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Ini di antara faedah salat. Orang yang benar salatnya, orang yang bagus salatnya, orang yang ikhlas dalam salatnya, maka buahnya apa? Akan tercegah, dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan-perbuatan yang buruk, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang menyebutkan, dia senantiasa melaksanakan salat, salat 5 waktu bahkan di masjid, tapi apa? Mudah melakukan perbuatan maksiat, perbuatan yang mungkar, perkara-perkara diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka kita katakan, barakallahu fikum, mungkin ada yang salah dalam salatnya. Karena salat yang benar pasti buahnya akan dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Kita tidak meragukan hal tersebut. Tapi jika ada yang salat tapi mudah melakukan maksiat, perbuatan keji, perbuatan mungkar, kita katakan berarti ada yang salah pada salatnya. Mungkin saja dia tidak ikhlas dalam salatnya. Kalau orang yang tidak ikhlas, tentunya salatnya tidak diterima. Kalau tidak diterima salatnya, berarti dia bukan orang yang salat dengan salat yang benar. Kalau seperti itu berarti tidak akan mendapatkan buahnya. Karena yang dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar adalah orang yang benar salatnya. Kalau tidak benar salatnya, ini masalah. Mungkin dia tidak ikhlas dalam salatnya, atau yang kedua, dia salat mungkin asal-asalan saja. Sengaja meninggalkan rukun-rukun salat. Surah Al-Fatihahnya tidak benar bacaannya, padahal dia rukun salat. Ketika dia salat, ruku, sujud, dia sujud tidak di atas 7 anggota sujud, atau tidak benar sujudnya, atau mungkin saja dia tidak tumakninah dalam salatnya. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Mungkin asalnya, zahirnya dia orang yang salat, tapi apa? Ada kesalahan-kesalahan yang menjadi sebab salatnya tidak diterima. Barakallahu fikum. Maka agar salat kita menjadi salat yang berbuah pahala, mendapatkan kebaikan, kita dijauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, kita perhatikan dari perkara salat kita. Bacaan-bacaannya dari Allahu Akbar sampai salam, hendaknya kita perhatikan. Gerakan-gerakannya, jangan sampai ada rukun-rukun salat yang kita tinggalkan, atau sengaja meninggalkan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan di dalam salat. Barakallahu fikum. Atau mengerjakan perkara-perkara yang membatalkan salat, perkara-perkara yang diharamkan dalam salat. Ini hendaknya kita perhatikan. Kalau kita perhatikan sehingga benar salat kita, maka insyaallah taala kita akan mendapatkan buahnya, yaitu dijauhkan dari perbuatan keji dan perbuatan yang mungkar. Oleh karenanya disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari Malik bin Al-Huwairits radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nabi perintahkan sahabatnya, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Nah, kita yang tidak lihat Nabi bagaimana? Jawabannya adalah kita pelajari riwayat-riwayat sahabat yang menjelaskan tentang tata cara salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajari tentang bagaimana sifat salat Nabi, bagaimana Nabi salat, sehingga apa? Salat kita menjadi salat yang benar. Salat kita menjadi salat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan-pembahasan seperti ini itu didapatkan di majelis-majelis ilmu. Pembahasan-pembahasan kitab, pembahasan-pembahasan kajian rutin dan seterusnya itu didapatkan di majelis-majelis ilmu. Barakallahu fikum. Karenanya hendaknya seorang semangat berusaha untuk apa? Menghadiri majelis-majelis ilmu, pembahasan-pembahasan kitab, pembahasan-pembahasan tentang perkara salat dan perkara ibadah. Sehingga ibadah kita, salat kita benar insyaallah taala. Kemudian di antara hal yang menunjukkan keagungan salat adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 238. Allah Ta'ala berfirman, "Hafidhu 'alas salawat
wassalatil wusta. Jagalah salat-salat, yakni salat 5 waktu. Allah perintahkan. Jagalah salat-salat dan jagalah salat pertengahan. Nah, di sini salat pertengahan sebagian ulama mengatakan dia adalah salatul asar. Salatul asar. Jagalah salat-salat dan jagalah salat asar. Jagalah salat al-asr. Dalam keadaan apa? Salatul asr termasuk dari salat-salat yang Allah Ta'ala perintahkan untuk jaga. Jagalah salat-salat, di salat 5 waktu. Tapi diperintahkan lagi apa? Untuk menjaga salatul asr. Kenapa? Nah, di sini juga ada faedah bahwasannya salatul asr ini memiliki keistimewaan yang lain. Memiliki apa? Keistimewaan yang lain. Oleh karenanya diperintahkan lagi untuk apa? Salat asar. Jagalah salat-salat dan jagalah salat asar, dikhususkan. Ya, sebagaimana ya, misalnya dalam ayat yang lainnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau lah kami meminta pertolongan. Menunjukkan apa? Ketika disebutkan beribadah, kemudian setelahnya disebutkan meminta pertolongan. Dalam keadaan meminta pertolongan termasuk dari ibadah. Berarti apa? Meminta pertolongan memilih keistimewaan. Ya. Orang yang beribadah kepada Allah tidak akan benar ibadahnya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang melaksanakan salat tidak akan benar salatnya kecuali dengan apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya pertolongan Allah. Demikian pula salatul asar. Ya, salat asar memiliki keistimewaan. Di antara keistimewaannya, ya, atau di antara hal yang menunjukkan pentingnya salatul asar disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asri faqad habita amaluh." Riwayat Bukhari sahih. Man taraka, barang siapa yang meninggalkan salatal asri, meninggalkan salat asar, faqad habita amaluh, maka sungguh amalan-amalannya habis. Hancur amalan-amalannya. Lenyap amalan-amalannya. Sebagian ulama menyebutkan, ya, sebagian ulama menyebutkan di antara makna hadis ini adalah amalan-amalan yang dia lakukan sebelumnya akan hancur seluruhnya. Ya. Tidak tersisa. Walaupun sebagian ulama mengatakan amalan-amalan di hari itu atau amalan salat asarnya dia tidak dapat, hancur. Tapi sebagian ulama, dan ini juga yang kuatnya, ya, seluruh amalan-amalannya hilang, hancur. Nah, barakallahu fikum. Ini pentingnya kita menjaga salatul asar. Yani amalan-amalannya hilang karena di sini apa disebutkan secara umum. Amalan-amalannya dia. Dia memiliki amalan-amalan apa saja, amalan sedekahnya, amalan umrahnya, amalan salatnya, amalan puasanya, semuanya hilang. Kenapa? Disebabkan karena dia meninggalkan salatul asar. Na'udzubillah. Nah, maka penting kita menjaga salat. Hafidhu 'alas shalawat. Jagalah salat-salat. Was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan jagalah salat pertengahan, yaitu salatul asar. Nah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, maka perkara salat ini hendaknya kita jangan remehkan, karena hal tersebut merupakan perkara yang sangat penting. Di antara hal menunjukkan pentingnya hal tersebut sebagaimana telah disebutkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi banyak bercerita atau banyak membahas tentang perkara-perkara salat. Kemudian selanjutnya, barakallahu fikum, orang-orang yang meninggalkan salat, orang-orang yang meninggalkan salat ini sebab ia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Allah Ta'ala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin."
Allah Ta'ala berfirman tentang orang-orang yang masuk ke dalam neraka, penduduk neraka. Allah Ta'ala mengatakan yang maknanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Ini kabar dari Allah Azza wa Jalla. Tentang apa? Penduduk neraka ketika ditanya, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka? Apa yang mereka katakan? Allah Ta'ala berfirman, qalu, mereka mengatakan, lam naku minal musallin. Dahulu kami tidak melaksanakan salat. Dahulu kami bukan orang-orang yang melaksanakan salat. Ini di antara sebab seorang masuk ke dalam neraka. Kemudian juga disebutkan dalam surah Maryam, ini juga penutup pertemuan kita di malam hari ini, terkait orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Mereka akan mendapatkan adab yang sangat keras. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Maka datang setelah mereka orang-orang yang menyia-nyiakan salat. Wattaba'us syahawat, mengikuti syahwat-syahwat yang terlarang. Fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan mendapatkan adab yang sangat keras. Nah, maka barakallahu fikum, kesimpulan dari murajaah kita, ta'lim kita di malam hari ini adalah dua hal. Yang pertama, motivasi untuk senantiasa melaksanakan sholat, memperhatikan perkara sholat ini untuk diri-diri kita dan keluarga-keluarga kita. Demikian pula tentunya orang-orang yang lainnya kita sampaikan ya pentingnya perkara sholat sesuai dengan kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mungkin sebagiannya dengan lisannya, sampaikan kepada khayalak ramai, sampaikan mungkin kepada keluarganya, kepada anaknya, atau demikian pula mungkin dengan media sosialnya, dia bagikan kepada keluarga-keluarganya di grup-grup keluarga sehingga mereka tersentuh, sehingga mereka ya kembali untuk senantiasa benar-benar menjaga perkara sholat ini. Kemudian perkara yang kedua adalah ya, hendaknya kita memperhatikan perkara sholat, jangan sampai sholat kita adalah sholat yang tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga ya, dicap sebagai orang yang tidak melaksanakan sholat. Maka di antara hal yang membantu kita untuk ya, senantiasa memperhatikan perkara sholat, bacaan-bacaan sholat, memperbaiki sholat adalah senantiasa menuntut ilmu agama, mempelajari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Muhammad SAW yang membahas tentang perkara-perkara sholat. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang sempat kami sampaikan di malam hari ini. Semoga yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita seluruhnya, dan semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa memperhatikan perkara salat, memperhatikan dari perkara yang sangat penting ini, sehingga insyaallah taala kita menjadi hamba yang diberkahi, dirahmati dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.